Perkenalkan, namaku Raka. Usia 30 tahun dan hingga kini aku masih lajang. Lewat cerita ini, aku ingin berbagi sebuah pengalaman pribadi yang terjadi sekitar sebulan lalu. Sebuah kisah yang melibatkan aku dan istri tetanggaku. Semuanya bermula ketika aku diminta tolong oleh Bu Rani, tetanggaku, untuk memperbaiki keran air di rumahnya yang bocor. Bu Rani adalah seorang guru berusia 38 tahun. Meskipun usianya hampir kepala 4, penampilannya sangat rawat dan energik. Kalau tidak mengenalnya, orang pasti tidak akan menyangka kalau usianya hampir 40 tahun. Bu Rani dikenal ramah dan murah senyum. Entah bagaimana, sikap dan pembawaannya membuatku menaruh rasa padanya. Aku memang sejak lama merasa tertarik pada perempuan yang lebih tua. Mungkin karena dari dulu, aku merasa mereka lebih dewasa, bijak, dan menarik. Walau aku tahu Bu Rani sudah menikah, itu tidak menghentikan rasa penasaranku. Aku sendiri bekerja sebagai tukang bangunan. Dan jujur saja, sejak dulu aku memang merasa sulit membuka hati setelah pernah disakiti. Mantan pacarku dulu memilih pria lain yang lebih mapan saat aku sedang dalam titik terendah hidupku. Trauma itu masih membekas sampai sekarang. Aku ingin menikah seperti teman-teman seusiaku yang sudah punya keluarga, tapi aku sadar tidak mudah mencari pasangan yang benar-benar mau menerima kita apa adanya, apalagi saat kondisiku belum mapan. Suatu hari, sepulang dari rumah teman, aku melewati rumah Bu Rani. Ia sedang menyapu halaman. Seketika ada perasaan hangat yang muncul dalam diriku. Entah kenapa, melihatnya membuat hatiku berdesir. Tanpa pikir panjang, aku menyapanya. "Sendirian aja, Bu? Pak Surya kemana?" tanyaku. "Oh, beliau mancing ke kampung sebelah," jawab Bu Rani dengan ramah. Kami pun mengobrol di teras rumahnya. Ia bahkan membuatkan kopi dan menyediakan cemilan untukku. Sambil menikmati kopi, aku memberanikan diri bercanda. "Ibu makin sehat dan bugar aja. Pasti rahasianya masih membujang secara batin," kataku sambil tertawa kecil. Bu Rani tertawa juga, lalu bertanya dengan nada menggoda, "Mas Raka udah punya pacar belum? Atau jangan-jangan belum kepikiran nikah?" Aku tertawa, tapi kemudian dengan jujur berkata, "Sebenarnya ada sih Bu, tapi dia sudah bersuami." Reaksi Bu Rani cukup terkejut. Tapi ini adalah kesempatan yang selama ini aku tunggu. Aku harus jujur tentang perasaanku. "Orangnya masih satu kampung kok, bahkan sekarang sedang ada di depan saya," kataku sambil menatapnya. Bu Rani tampak kaget, tak menyangka aku mengutarakan perasaan padanya. Ia mencoba menanggapinya dengan tenang, meskipun aku tahu hatinya juga tidak karuan. "Mas Raka, saya ini sudah punya suami. Dan juga lebih tua dari kamu. Kenapa harus saya?" "Saya gak peduli soal itu, Bu. Yang saya tahu, sejak lama saya menyimpan rasa ini. Saya cuma ingin Ibu tahu, tidak lebih," jawabku, mencoba tenang meskipun jantungku berdebar. Akhirnya aku pamit. Meski perasaanku ditolak halus, tapi aku lega karena sudah jujur. 2 hari kemudian, Bu Rani datang ke rumah. Ia kembali memintaku memperbaiki keran air yang bocor karena suaminya belum pulang kerja. Aku pun datang ke rumahnya dan memperbaikinya seperti biasa. Tapi ada yang berbeda hari itu. Tatapan Bu Rani, senyumannya, semuanya terasa lebih hangat. Setelah selesai, ia mengajakku duduk dan menikmati kopi. Lalu dengan suara pelan, ia berkata, "Mas, soal yang kemarin itu, jujur aku juga pernah punya rasa yang sama. Tapi aku nggak bisa menghancurkan rumah tanggaku." Aku hanya diam, menatapnya, lalu berkata pelan, "Aku hanya ingin satu hal, Bu, menjadi seseorang yang bisa memberi kebahagiaan, meskipun sebentar." Kami terdiam cukup lama. Mungkin dalam diam itu, ada banyak hal yang tak sempat diucapkan. Tapi di dalam hatiku, aku tahu,
Hari itu adalah hari yang takkan pernah aku lupakan. Bukan karena aku mendapat apa yang kuinginkan, tapi karena aku belajar jujur dengan perasaan sendiri, dan itu membuatku sedikit lebih kuat. Setelah hari itu, suasana jadi berbeda. Ada semacam ketegangan yang tidak terlihat, tapi terasa. Setiap kali aku lewat depan rumah Bu Rani, langkahku melambat. Kalau dulu aku hanya sekadar menyapa, sekarang ada keraguan. Bukan karena aku malu, tapi karena perasaan ini semakin dalam, dan aku tahu itu salah. Aku mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan. Tiap hari aku kerja dari pagi sampai sore, bahkan kadang sampai malam. Tapi tetap saja, bayang-bayang senyum Bu Rani sering datang tak diundang. Parahnya, setiap aku pejamkan mata, suaranya seperti ikut mengisi ruang-ruang kosong di kepalaku. Sampai suatu malam, aku mendapat pesan. "Mas, bisa bantu sebentar ke rumah? Lampu dapur mati, nggak bisa nyala." Aku menatap layar ponselku lama. Mungkin aku bisa bilang sibuk, tapi aku malah mengetik. "Siap, Bu. Saya ke sana sekarang." Sesampainya di sana, rumah tampak sepi. Bu Rani membuka pintu sambil tersenyum kecil. Kali ini ia tidak memakai seragam kerja atau daster rumah seperti biasanya. Ia mengenakan baju santai, dengan wajah polos tanpa riasan. Dan entah kenapa, justru itu membuatnya terlihat semakin cantik. Aku memperbaiki lampu dapur yang ternyata hanya masalah kabel longgar. Tapi di tengah aktivitas itu, aku merasa mata Bu Rani terus mengawasi dari belakang. Selesai, aku hendak pamit. Tapi sebelum keluar dari dapur, Bu Rani memanggil. "Mas." Aku menoleh. "Iya, Bu." Dia menunduk, lalu berkata pelan. "Kalau waktu itu saya bilang iya, Mas Raka bakal bawa saya kemana?" Pertanyaan itu seperti petir di siang bolong. Aku terdiam cukup lama sebelum menjawab. Saya nggak punya rumah mewah, nggak punya mobil. Tapi kalau Ibu ikut, saya akan bawa ke tempat yang ada ketenangan, walau sederhana. Saya akan berusaha bikin Ibu bahagia, walau mungkin jalannya nggak gampang. Bu Rani terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. "Mas, saya capek sebenarnya. Selama ini saya yang berjuang sendiri di rumah ini. Suami saya baik, tapi sudah lama rasanya kami hanya tinggal serumah tanpa saling bicara dari hati ke hati." Aku tak berani menjawab. Aku tahu, di titik itu, kami berdua sedang berdiri di perbatasan antara yang seharusnya dan yang ingin kami jalani. "Aku nggak bisa ambil keputusan sekarang," katanya lirih. "Saya ngerti, Bu," jawabku pelan. Setelah itu, aku pamit pulang. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak merasa bersalah. Karena aku tahu, rasa yang datang bukan untuk menghancurkan, tapi karena kami sama-sama merasa hampa, dan tanpa sadar saling mengisi.